periode pemerintahan Kerajaan Konawe, terbentuknya tatanan birokrasi pemerintahan tradisional di wilayah ini diawali dari penggabungan beberapa kerajaan kecil, yaitu Kerajaan Padanggori, Besulutu, Wawolesea, Watu Mendonga, dan Tambosupa. Kemudian bergabung dan berintegrasi ke dalam Konfederasi Kerajaan Konawe di bawah kepemimpinan Mokole More Wekoila 1105 Masehi. Ia membentuk Jabatan Owati dan pemerintahan Tonomotuo dibantu oleh dua orang Pohumba Ano, yaitu Pohumba seperti wakil pimpinan dan Tamalaki panglima perang. Pemerintahan Konawe selanjutnya dilaksanakan raja-raja berikutnya yang terkenal seperti Poheo dan Onggabo. Mereka memiliki sistem pemerintahan sendiri. Konawe mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Mokole Larebi dengan gelar Sania Inato tahun 1602 sampai 1668. Ia menerapkan sistem pemerintahan Barata atau empat sayap, yaitu Siwole Batuno Konawe dan Opitudula Batuno Konawe, yaitu 7 anggota Dewan Kerajaan Konawe. Struktur pemerintahannya Siwole Matohu, yaitu tiap wilayah Barata ini terbagi atas beberapa tobu, dipimpin oleh Putobu dan membawahi beberapa anapo atau kampung yang dipimpin oleh Tonomotuo. Adapun pejabat Opitudula Batuno Konawe, yaitu Dewan Kerajaan terdiri dari 7 orang, yaitu 1. Tusawuta, 2. Kapita Anamolepo, 3. Kapita Bondoala, dan 4 pejabat daerah bagian, 4 Sapati, 5 Sabandara, 6 Punggawa, 7 Inowa. Dewan ini dipimpin langsung oleh Mokole atau Raja. Dalam struktur kerajaan Konawe terdapat beberapa jabatan, antara lain pejabat tingkat Wonua atau negeri, terdiri putra mahkota atau Inea Sinumo di Abuki. Inea Sinumo Wuta Binotiso Tou Tinorai ialah putra mahkota, calon pengganti raja atau Mokole. Diabuki secara formal berada di luar dewan ini, akan tetapi di dalam prakteknya seringkali juga termasuk di dalam dewan ini. Sule Mandara di Puosu, Kotu Bitara atau Mahkamah Agung atau Hakim Kerajaan di Wonggeduku bergelar Anakia Kotu Bitara. Osara atau aturan diciptakan dan sekaligus digunakan pertama kali oleh Raja Wekoila sebagai raja pertama Konawe. Osara saat ini yakni terbuat dari kuningan atau tembaga yang disebut Sara Ananggalaru, sehingga Osara medianya bukan dari rotan. Kalau Sara diciptakan oleh Lelesua, saudara tertua dari Raja Konawe yang bernama Larebi atau Tebao, Raja Konawe ke-21. Lelesua bergelar Kotu Bitara atau Mahkamah Agung, masuk dalam struktur kerajaan atau dewan kerajaan. Lelesua seorang fidal, sehingga kalau yang dibuat dipengaruhi arah lilitan dari kiri ke kanan. Lelesua sebagai Kotu Bitara juga sebagai penasehat kerajaan memberi saran pada raja agar pemerintahan kerajaan dibagi 4 gerbang atau wilayah yang disebut Siwole Mbatohu, Siwole atau Talam. Mbatohu 4 persegi, yakni 1. Tambo Losoano Oleo, 2. Tambo Tepuliano Oleo, 3. Barata Ihana, 4. Barata Inueri.
Unsur benda adat Kalosara. Kalosara ialah menyatunya 3 benda adat, yaitu 1. Unsur kalo atau rotan, 2. Unsur kain putih, 3. Unsur siwoleu atau talam anyaman. Osara adalah aturan-aturan tentang yang dibolehkan dan yang dilarang, sehingga masyarakat suku Tolaki menyebutnya Osara adalah hukum adat yang mempunyai sanksi hukum terhadap masyarakat. Kalosara adalah bahasa simbolik yang menyimbolkan segala aspek hakikat dari kehidupan sosial masyarakat suku Tolaki. Oleh karena itu, Kalosara disimbolik sebagai fokus kebudayaan suku Tolaki. Kalosara juga sebagai simbol tertinggi pada masyarakat suku Tolaki yang diwujudkan dalam 3 unsur benda berupa 1. Kalo adalah lilitan rotan yang melambangkan kesatuan dan persatuan. 2. Kain putih segi 4 sama sisi yang melambangkan kesucian, keadilan, keikhlasan yang bermakna jiwa religius yang selalu menyemangati kehidupan masyarakat Tolaki. 3. Siwole Uwa atau talam anyaman, yaitu wadah terbentuk 4 sama sisi yang melambangkan kerakyatan, keadilan sosial dan kemakmuran yang bermakna kedaulatan rakyat sebagai masyarakat suku Tolaki memiliki dan menjunjung tinggi persamaan dan kedudukan hukum. Jenis ukuran Kalosara. Kalo ukuran berdiameter 40 cm disebut kalo teula nebose. Kalau jenis ini diperuntukkan golongan masyarakat menengah ke bawah setingkat camat ke bawah. Kalau ukuran berdiameter 45 cm disebut kalau tehau nebose. Kalau jenis ini diperuntukkan mokole atau raja setingkat gubernur ke atas atau pejabat penting, tokoh adat atau sesepuh, tokoh masyarakat setingkat bupati. Makna Kalosara. Kalosara terdiri 3 bagian pokok, yaitu kalo berupa 3 lilitan atau lingkaran yang berbahan rotan kecil yang dipilih dalam simpul ikatan, memiliki makna sebagai pencerminan jiwa persatuan dan kesatuan dalam 3 unsur dalam sebuah pemerintahan kerajaan, khususnya di kerajaan Konawe dan kerajaan Nikonga. Kain putih sebagai pengalas Kalosara memiliki makna sebagai simbol kejujuran, keadilan, dan kebenaran. Siwole Uwa atau talam yang dianyam, ukuran 50 cm x 50 cm, wadah yang berbentuk segi 4 dari bahan dasar palem hutan dan dari bambu yang dikupas, kemudian diambil kulitnya dan dihaluskan. Oleh karenanya, penyebutan atau penamaan Kalosara apabila memenuhi dari 3 bagian, yakni kalo, kain putih, siwole uwa. Makna Kalosara sebagai lambang persatuan dan kesatuan dari 3 lapisan strata sosial, yaitu golongan bangsawan atau anakia, golongan menengah atau tonodadio, golongan orang kebanyakan atau oaka. 3 lapisan sosial ini menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam sistem pemerintahan kerajaan, termaksud dalam pengambilan keputusan dari 3 unsur bersatu dalam satu keputusan. Inilah filosofi 3 lilitan kalo dengan ujung lilitan keluar satu ujungnya menghadap ke atas. Artinya, dari 3 unsur strata mengeluarkan satu keputusan. Demikian uraian tentang pelaksanaan hukum adat